Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Indri di keluarga Jawa Jerman. Nah, seperti biasa nih, aku duduk sendiri dan aku nggak kemana-mana. Artinya aku mau cerita, aku mau sharing sama kalian. Tapi sebelum aku cerita, boleh ya subscribe, like, and share. Nah, kalian penasaran gak sih aku mau cerita apa? Penasaran? Penasaran? Oke, kita lanjut ya ceritanya. Yuk. Nah, kali ini aku mau sharing aja sih. Jadi kan banyak banget nih yang komen. Kak, enak banget sih suaminya bule. Kak, mau dong. Sebenarnya sama aja. Mau kita nikah sama bule, mau kita nikah sama orang Indonesia, ya enak mah enak aja. Selama kita nikah sama orang yang kita cintai, gitu ya kalau menurut aku. Nah, kalian kan mikirnya tuh enak gitu ya. Ada kok nggak enaknya. Sebenarnya bukan nggak enak sih. Sebenarnya lebih ke adaptasi karena perbedaan culture kita, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan gitu ya. Jadi itu beda banget yang menurut mungkin kalau misalnya sama-sama orang Indonesia gitu ya, mungkin nggak jadi masalah. Tapi karena kita beda gitu ya, kita beda budaya, jadi kadang itu jadi masalah, bukan jadi masalah sih, jadi perdebatan kecil antara saya dan suami saya. Tapi nggak gimana-gimana ya, cuman beda-beda tipis pendapat gitu ya. Menurut aku sepele, menurut suamiku nggak sepele atau kebalikannya gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku yang aku sharing. Jadi mungkin nggak semuanya yang nikah sama bule itu jadinya sama gitu ya. Nggak, ini ceritanya berdasarkan pengalaman aku aja ya. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, udah siap. Kalau aku rasakan yang pertama, permasalahannya adalah masalah toilet. Maksudnya gimana toilet? Jadi kalau kita orang Indonesia, aku sih ya, itu kan kita kan toiletnya toilet basah ya, maksudnya toiletnya basah gitu. Nah kalau bule, kalau suamiku itu toiletnya toilet kering. Nah jadi karena aku biasanya toilet basah gitu ya, ya walaupun kadang-kadang kalau misalnya tempat kita tinggal gitu ya di hotel gitu, memang kan toiletnya toilet kering ya, shower terpisah gitu. Tapi aku tuh ya tetap aja tuh kadang-kadang aku tuh tetap basah gitu ya. Aku tetap basah, jadi suamiku tuh nggak bisa gitu, suamiku tuh nggak bisa sama sekali, nggak bisa basah. Jadi kalau habis dari shower itu bener-bener harus kering gitu ya. Kalau ada basah tuh bener-bener harus dielap, dari toilet juga kalau kita habis pipis gitu. Nah nggak boleh tuh ada basah-basah sama sekali, jadi harus segera dielap gitu, karena suamiku tuh nggak terbiasa dengan basah di toilet, kecuali tempat shower doang ya. Karena kalau di luar itu toiletnya kan juga pakai tisu ya. Gitu. Jadi kalau mereka memang tumbuhnya seperti itu, toiletnya tuh toilet kering. Bahkan lucu banget waktu suamiku ke rumah orang tuaku. Jadi kan kalau kita ada bak mandi kan gitu. Nah, suamiku tuh tanya. Jadi ada bak mandi, ada shower gitu. Suamiku tuh tanya sama aku, "Sayang itu apa?" Jadi dia tuh bingung bak mandi itu apa. Kenapa airnya ditampung gitu ya. Jadi ya kadang lucu, kadang ya perdebatan kecil lah. Karena kan aku suka lupa ya, nggak biasa gitu, nggak biasa toilet kering. Jadi ya basah-basah sedikit tuh buat aku tuh sepele ya udah gitu. Tapi buat suamiku dia tuh kadang sampai teriak, "Sayang!" Dia sampai gitu. "Sayang kamu kebiasaan ya gitu, aku nggak suka kalau basah gitu." Nah, itu ya yang pertama gitu. Yang pertama tuh toilet. Lanjut ya. Oke, itu yang pertama kan tentang toilet. Yang kedua tentang apa ya? Masing-masing atau misalnya kalau bule tuh biasanya suamiku ya. Jadi mereka tuh individual gitu, masing-masing intinya gitu ya. Eh, Pokoknya kakak, adik, ibu, bapak itu tetap masih punya individual. Kalau kita kan ya udah gitu ya, kita sih gabung aja gitu. Bahkan suami istri pun. Nah itu juga aku setelah menikah gitu ya, aku kaget gitu. Jadi harus diomongin tetap kalau sudah menikah itu nggak bisa masing-masing, semuanya tuh harus sama-sama, uang sama-sama, aset sama-sama, semua jalanin sama-sama gitu ya, nggak masing-masing gitu. Jadi ya
Itu juga menjadi perbedaan karena mungkin mereka, oh iya banyak loh aku di sini kan, temannya Stefan bule semua ya. Teman kerjanya tuh bule semua. Jadi mereka itu nggak nikah. Jadi mereka tuh temannya satu dari Kolombia. Dia itu sudah tinggal bersama dengan pacarnya itu sudah 15 tahun, punya 2 anak gitu. Mereka tidak menikah gitu. Ya biasa gitu. Yang satu lagi itu sudah tinggal bersama pacarnya selama 6 tahun juga tidak menikah. Jadi memang memang masih nggak gampang gitu buat mereka untuk menikah gitu, karena mungkin mereka mikirnya ya kalau nikah kan udah jadi satu gitu ya. Mereka masih masih seneng masing-masing gitu. Ya, adatnya seperti itu yang aku tahu ya, karena kan aku ngobrol hanya ke beberapa dan memang tidak mudah untuk menikah gitu ya, karena mereka masih individualis. Tapi mungkin tidak semua bule ya gitu. Kalau aku sama suamiku, akhirnya suamiku mengikuti aku. Jadi walaupun kita pasangan, kita menikah gitu, nggak bisa masing-masing. Jadi kita harus sama-sama. Semuanya sudah mulai sama-sama gitu. Jadi kalau Stefan itu cerita nggak gitu. Kalau temen-temennya tuh bahkan orang tuanya gitu ya. Maksudnya walaupun nikah tetap punya individual sendiri-sendiri, finance sendiri-sendiri apa sendiri-sendiri gitu. Adiknya pun juga kan sudah menikah gitu. Jadi aku cerita bahwa aku dari Indonesia dan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita sudah menikah ya udah kita ngeblend aja. Nah itu tuh juga jadi uh, perbedaan yang cukup uh, kita membuat kita berbeda pendapat dan akhirnya kita ketemu di tengah sih gitu. Ya selama segala sesuatu bisa dibicarain, aku rasa sih sebenarnya nggak jadi masalah ya gitu. Teman-temannya Stefan pun terkaget-kaget gitu karena mereka juga tanya gitu, kita kenal berapa lama kok berani menikah segala macam gitu. Jadi ya itu yang kedua. Nah kita lanjut ke yang ketiga. Kalian tahu yang ketiga tuh, kalian pasti kaget, itu masalah handuk. Bingung kan, anduk kok anduk kak, apa kok anduk neri apa anduk gitu. Jadi kalau mereka itu anduk ada 3 guys. Jadi kalau keset, kita kan nyebutnya keset kan gitu, kita tuh nyebutnya keset dan menurut aku sih keset dipasangnya tuh setiap saat kan gitu buat ngeringin kaki. Itu dia kalau dia nggak bisa, itu nyebutnya dia handuk kaki ya kan. Jadi memang setelah dipakai itu harus digantung. Jadi kalian kalau misalnya pergi ke hotel gitu kan tahu ya, kalau di showernya tuh ada kayak gantungan. Nah itu tuh buat gantung keset. Jadi nggak kayak di Indonesia, kesetnya tuh setiap saat udah aja di situ, nggak ditaruh lagi gitu. Kalau buat mereka, kalau buat Stefan suamiku itu adalah handuk kaki. Jadi nggak setiap saat harus ada di bawah, tapi setelah dipakai, setelah kita mandi, setelah kita bersihin kaki itu digantungin lagi di tempatnya gitu ya. Yang kedua standar handuk mandi yang besar itu ya, itu handuk mandi. Dan yang ketiga itu hand towel atau handuk tangan. Jadi memang yang kecil itu yang biasanya kalau di hotel juga ada tuh kan, yang kecil itu khusus buat tangan, jadi nggak digabung-gabung gitu. Kalau kita kan ya gabung aja gitu ya. Nah, itu juga lucu sih, kadang Stefan tuh suka suka ya gitu, suka sayang ini kok di sini terus gitu keset ya, karena buat aku itu keset gitu ya. Jadi lucu aja, cuman ya lama-lama aku terbiasa, jadi ya udah gitu, buat aku ya udah, ya seru aja. Kadang yang aduh gitu cuman kayak gitu aja gitu kan, tapi ya karena ya beda lagi, tadi balik lagi ya beda, jadi ya udah aku ngikutin aja kan, cuman tentang handuk ya gitu sih. Oke lanjut ya. Nah ini yang paling seru sih, yang keempat, masalah makan. Jadi kan kalau kita itu ya maksudnya aku tuh Indonesia Jawa gitu kan. Ya, kita tuh kalau makan suka pakai tangan. Suka pakai tangan, suka banget kan kita pakai tangan gitu. Jadi ya kalau mereka itu benar-benar kebiasaannya tuh benar-benar pakai garpu sama sama pisau gitu kan. Bahkan makan seafood, aduh ribet nggak sih gitu. Makan seafood aja pakai pisau, pakai garpu gitu, potong udang gitu. Buat aku sih ribet ya gitu, tapi ya itu tradisi mereka. Kalau aku ya apa aja gitu kan. Aku ya pakai tangan aja gitu ya. Teman-temannya tuh
pada tangan aku paling kotor gitu, temen-temennya ya pada ngeliatin aja sih, mereka sih nggak protes ya gitu. Aku sempat tanya sama Stefan, ya kalau bisa kalau di restoran ya nggak pakai tangan gitu kan, pakai yang ada, pakai garpu, pakai pisau gitu. Cuman karena itu udah kenal sama temen-temennya gitu, dan ini kita bukan di Eropa, jadi ya udah aja gitu, aku pakai tangan, tanganku paling kotor. Jadi kata Stefan tuh memang pisau dan garpu itu memang sangat populer di sana. Jadi mereka rapi banget. Jadi udang aja tuh bener-bener rapi gitu. Motong udangnya tuh sampai bersih menggunakan pisau dan garpu. Gitu. Jadi kalau di sana tuh yang boleh pakai tangan tuh biasanya cuma makan burger kata dia gitu. Tapi kalau di restoran gede gitu juga ya tetap pakai garpu sama sendok. Jadi Sampai ya salah, pisau sama rapi garpu sih memang gitu ya, maksudnya. kayak pizza gitu, aku kan pesan pizza juga gitu. Aku sempat tanya dulu sama Stefan gitu, karena kan aku juga nggak mau lah gitu ya di mata teman-temannya, aku juga malu-maluin gitu kan, aku nggak mau ya gitu. Jadi aku tanya dulu sama Stefan gitu, sama yang lain, aku makan pizzanya pakai tangan nggak apa-apa ya gitu. Dan mereka it's okay Indri, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Cuman ya mereka sih tetap gitu, satu loyang pizza gitu masing-masing ya, mereka pakai garpu, pakai pisau gitu ya, rapi gitu. Jadi ya itu juga, aku menyesuaikan diri gitu. Kalau kata Stefan, kalau misalnya nanti restorannya besar, restorannya bintang berapa gitu, ya itu harus begitu gitu kan, harus bisa pakai pisau dan garpu. Jadi itu aja juga aku kaget. Stefan tuh waktu di Indonesia lucu banget ya. Jadi waktu di Indonesia kan kita populer di Indonesia itu kan sendok sama garpu kan. Sendok sama garpu. Jadi apapun sendok sama garpu, kecuali kita ke steak, kita makan steak itu memang dikasih pisau. Tapi yang lainnya kan enggak ya gitu. Lebih populernya tuh kita dikasihnya sendok sama garpu. Jadi kadang-kadang Stefan tuh, kalian kalian mau ketawa nggak sih? Jadi aku sama Stefan itu ke rumah makan Padang ya. Rumah makan Padang guys. Terus kan ada, kalian tahu kan cumi yang besar terus diisi tahu gitu kalau nggak salah. Diisi tahu. Nah, Stefan tuh pesan itu sama, pokoknya Stefan pesannya tahu sama rendang apa kalau nggak salah, aku lupa. Nah, terus kan dikasihnya ya ada di tempatnya kan sendok sama garpu kan gitu, nggak ada pisau gitu. Dia nanya sama aku, sayang ini pisaunya mana? Pisau apa guys? Aku bilang pisau apa sayang gitu, ya udah pakai aja sendok sama garpu gitu kan. Ya itu lucu lah gitu ya itu juga perbedaan yang membuat, jadi perdebatan ya. Iya, masa aku nanya gitu di restoran, di rumah makan Padang, aku nanya pisau, ya pisau buat bumbu-bumbu lah. Tapi ya udah akhirnya aku bilang ya udah sayang pakai sendok sama garpu aja gitu. Itu yang keempat. Mau lagi nggak serunya? Mau tambah lagi? Aku tambah satu lagi ya. Lanjut ya. Nah, ini yang terakhir itu adalah tentang mengekspresikan perasaan dan mengemukakan pendapat. Nah, kalau bule itu kan terbiasa ya, ekspresif aja gitu. Maksudnya mengungkapkan, menunjukkan gitu ya. Kalau bule itu ya biasa aja gitu. Kalau aku sih, apalagi aku Jawa gitu ya. Jadi nggak terlalu terbiasa gitu ya. Jadi apa-apa tuh nggak bisa langsung jebret gitu ya, ngomong gitu kan. Nggak kan gitu. Jadi ya itu juga kadang tuh, Stefan tuh suka ngingetin aku kayak, sayang apa yang kamu rasain, apa yang ada di pikiran dan perasaanmu tuh ya diceritain, dibeberkan gitu ya, diungkapkan gitu. Karena kan kalau kita kadang-kadang suka nggak enak lah gitu ya, terus suka dipikirin dulu gitu, enak kayak ngomong kayak gini, enak kayak ngomong kayak gitu gitu. Nah kalau buat dia enggak gitu, komunikasi adalah ngomong aja gitu ya. Mau kamu nggak suka, mau kamu, eh, apa yang kamu rasain, mau kamu punya pendapat, udah pokoknya sama aku ngomong aja gitu. Jadi ya kadang aku masih loh, aku waktu awal-awal tuh aku masih, maksudnya ada gitu perasaan nggak enak lah kalau ngomong gitu ya. Cuman karena Stefan tuh setiap hari ngingetin aku, saya ngomong aja gitu. Walaupun
nanti memang kita berbeda pendapat ya nggak apa-apa gitu. Kamu ngomong aja, kamu ungkapin aja gitu. Perasaan kamu keluar-keluarnya, semua-muanya gitu. Jangan ditahan-tahan, aku bukan dukun gitu ya. Jadi itu sama ekspresif. Jadi kalau di depan umum ya, kalau di Indonesia kan mayoritas muslim, terus di apalagi di negara muslim gitu ya. Jadi ya kalau bule kan biasa gitu ya. Aku nggak bicara ini ya. Aku nggak bicara kontak fisik yang gimana gitu ya. Tapi kan kayak di Indonesia kayaknya menurut aku gitu ya, paling maksimal untuk di depan umum tuh kayaknya gandengan tangan sih ya gitu. Gandengan tangan aja. Jadi itu aku info juga ke Stefan gitu. Sayang, walaupun kita suami istri nih ya gitu. Aku sih tetap ingetin dia gitu. Sayang, jangan terlalu ini apa? Vulgar. Kata dia segitu tuh nggak vulgar. Tapi ya kalau buat orang Indonesia kan kadang nggak enak ya kita dilihatnya gitu. Jadi ya aku kalau di Indonesia biasanya cuma pegangan tangan. Kalau bule tuh ekspresif, mereka tuh senang pegang di sini, di mana aja gitu kan. Bahkan ngantri misalnya contohnya di Indomaret gitu. Kan kalau kita nggak biasa. Jadi ya Stefan tuh ya aduh gitu kan. Ya tapi ya udah gitu. Aku bilang ya udah, kita harus menghargai gitu ya, saling menghargai tradisi, dan ya di mana bumi di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung gitu ya, itu bukan sih? Nah ya kayak gitu. Jadi ya aku ngingetin Stefan seperti itu. Jadi itu juga perbedaan yang membagongkan buat Stefan sih. Kalau buat aku kan udah biasa. Jadi ya Stefan lah di sini yang mengikuti jadinya gitu. Oh ya udah gitu kan. Jadi ya kalau mau ekspresif banget ya di rumah aja. Itu aja sih. Jadi yang aku rasakan, aku menikah sama Stefan sudah 5 bulan. Yang aku rasakan itu jadi setiap hari itu seru ya. Karena kita berbeda, karena kita dua orang yang sangat berbeda gitu, dari culture, dari sifat gitu, menjadi seru gitu. Jadi hal yang paling kita suka berdua itu adalah ngobrol jadinya, karena yaitu karena untuk menyatukan perbedaan. Jadi guys ya, di luar sana yang mau menikah atau punya relationship sama bule ya harus siap-siap aja. Siap-siap aja beradaptasi dengan perbedaan budaya dan tradisinya. Oke, cerita aku hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, keluarga Jawa Jerman. Kita ketemu di cerita-cerita berikutnya. Dadah!